السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita al-iman, dan Allah telah menjadikan seluruh bagian daripada tubuh kita ini terkait dengan iman itu sendiri. Bertambahnya dan berkurangnya iman adalah langsung berkaitan dengan perkara zahir dan batin yang ada dalam diri kita. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang apa itu iman. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70, 60 atau 70 cabang. Yang paling utama daripada cabang-cabang iman itu ialah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang iman itu adalah menyingkirkan segala gangguan dari jalan umum dan rasa malu untuk berbuat maksiat adalah cabang dari iman. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, maka di dalam sabda Nabi ini telah lengkap perkataan, perbuatan, dan apa yang terbetik di hati dan pikiran perasaan kita adalah berkaitan langsung dengan perkara iman.
perkataan la ilaha illallah, perbuatan menyingkirkan segala gangguan dari jalan umum, atau perasaan malu yang terbetik di dalam pikiran dan hati, semuanya itu terkait dengan iman, dan semuanya itu adalah cabang daripada iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa yang paling puncak daripada iman itu ialah ketika seorang mengatakan dengan lisannya dan hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu iqrar, mentauhidkan Allah dalam seluruh peribadatan, mengesahkan Allah dalam mempersembahkan seluruh peribadatan, yaitu menyatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata. Maka inilah landasan utama daripada iman yang melandasi semua pikiran, perasaan, dan hati kita. Yang seandainya perkara ini tidak terdapat pada i'tiqad, keyakinan kita, maka sia-sialah segala yang kita pikirkan, segala yang kita rasakan, segala yang kita amalkan dari amalan-amalan zahir dan batin itu. Kemudian hadirin, iman itu kadang terancam oleh kerusakan. Iman itu kadang ditekan, menurun dan melemah, sehingga tidak mampu mengendalikan anggota tubuh kita, tidak mampu mengendalikan lisan kita, tidak mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita dalam rangkuman iman itu. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perkara pengrusak iman. Beliau bersabda, innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatan saudaan fi qalbih. Sungguh seorang mukmin itu apabila berbuat dosa, maka terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha qalbah. Maka kalau hamba Allah itu bertaubat dari dosa itu dan dia menarik diri dari kemaksiatan itu, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka hati itu pun dibersihkan, digosok bersih dengan taubat itu, sehingga cemerlang kembali dengan sinar iman itu. Fa'in zadat, kalau bertambah semangat taubatnya, istighfarnya, bertambah semangat beramal saleh dan taat kepada Allah, zadat, bertambah berkilau hati itu karenanya, hatta ta'lu qalbuhu, sehingga menjadi fa'in zadat hatta ta'lu qalbuhu, maka apabila bertambah dosa, akan bertambah pula titik hitam meliputi hati itu. Hatta ta'lu qalbah, sehingga titik hitam itu meliputi seluruh hati tersebut.
Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka titik hitam yang terus bertambah dan tidak bertaubat pelakunya daripada perbuatan dosa itu, terus bertambah dosa, bertambah titik hitam, sehingga menutupi seluruh hatinya titik hitam itu. Hati itu akhirnya menjadi kelam. Hati itu akhirnya tidak mampu memantulkan cahaya iman. Itulah ran, penutup hitam yang ada di dalam hati, yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla, tidak sekali-kali, bal rana ala qulubihim, bahkan telah tertutup hati mereka dengan penutup hitam itu, maka nuyaksibun, akibat daripada apa yang mereka lakukan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, begitulah iman akan menurun. Pengaruh iman akan melemah pada anggota tubuh kita. Pengaruh iman dan kendali iman akan semakin melemah terhadap lisan dan anggota tubuh kita yang lainnya. Ketika perbuatan maksiat, perbuatan dosa terus-menerus menutupi hati dengan titik-titik hitam, bercak-bercak hitam yang terus meliputi hati, dan ketika itulah hati akhirnya menjadi hitam kelam dan tidak mampu lagi memantulkan cahaya iman karenanya. Sebaliknya, iman itu akan menguatkan hati ketika hati terus digosok dan digosok. Hati dibersihkan dari segala bercak hitam itu dengan taubat, dengan istighfar, dengan memohon ampunan terus-menerus kepada Allah. Dan akhirnya hati itu menjadi cemerlang dan hati menjadi bersih. Dia akan mampu dengan kuat memantulkan cahaya iman kepada seluruh anggota tubuhnya. Wajahnya berseri-seri dengan pantulan iman itu, dan lisannya semakin bagus dikendalikan oleh iman itu. Perangainya bertambah indah menakjubkan karena dikendalikan oleh iman itu. Nah, itulah puncak daripada keimanan. Maka karena itu Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan masalah ini. Beliau mengatakan al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka dijelaskan dalam hal ini perkataan Abu Hurairah tersebut oleh Umair bin Habib rahimahullah. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Ketika ditanyakan kepadanya apa tanda iman itu sedang bertambah dan apa pula tanda iman itu sedang berkurang, qala, maka Umair bin Habib menjelaskan, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa khashinahu fadzalika ziyadatuh, wa idza ghafalna wa dayya'na fadzalika nuqsanuh. Apabila kita mengingat Allah azza wa jalla, berzikir kepadanya, kita bertahmid, menyanjung, memuji Allah. Apabila kita takut kepada Allah untuk bermaksiat terhadapnya,
maka itu tanda iman kita sedang bertambah. Dan apabila kita lalai dari Allah dan kita menyia-nyiakan segala perintah dan larangan Allah, maka itulah tanda berkurangnya iman. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, karena itu diceritakan, diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada para teman-temannya, halummu nazdadu imana, mari kita menambah iman. Kemudian Umar mengajak mereka fayadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan itu difahamilah bahwa amalan berzikir kepada Allah adalah termasuk daripada perbuatan menambah iman. Juga diceritakan doa yang selalu diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ialah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahilah imanku, tambah kuatkanlah keyakinanku, dan tambahlah ilmu bagiku ya Allah. Maka begitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami iman sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dengan sebab itu jangan kita merasa aman selama hayat di kandung badan. Iman kita rusak atau berkurang atau melemah atau bahkan mungkin juga hilang dari hati kita karena perbuatan dan perkataan kita. Dan karena itu kita disuruh waspada terhadap gejala-gejala hati yang menunjukkan bertambah atau berkurangnya iman. Dan semoga Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridainya, dan menguatkan iman kita dan menambah iman kita, karena amalan-amalan taat dan amalan taubat yang kita dibimbing untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa at-taubatu ma'rudatan ba'du. Tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang yang minum khamr ketika dia minum khamr dia dalam keadaan mukmin. Dan taubat itu adalah sesuatu yang terbentang bagi seorang mukmin setelah dia berbuat dosa itu. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min.
Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Tidaklah dia minum khamr ketika minum khamr itu dalam keadaan mukmin. Yani ketika seorang terjatuh dalam perbuatan mencuri, berzina, minum khamr, dan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah, sungguh imannya sedang lemah, sedang tidak mampu lagi mengendalikan perbuatannya, sehingga tidak mampu menahan dia berbuat kemaksiatan itu. Dan setiap selesai seorang mukmin berbuat dosa, hatinya akan dipanggil untuk bertaubat, dan karena itu terbuka peluang bagi dia untuk bertaubat selama hayat di kandung badan. Begitu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang berkurangnya, melemahnya iman sampai pada tingkat tidak mampu lagi menahan anggota badan itu, menahan lisan itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan iman itu bahkan akan keluar dari hati itu. Islam akan keluar dari hati itu akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat, kedurhakaan hamba itu kepada Allah. Yakhruju minal imani ilal islami wala yakhruju minal islami fa in taba Allah alaih qala raja'a ilal iman. Akan keluar dari kedudukan iman. Seorang yang bermaksiat itu turun kepada kedudukan Islam, dan dia tidak akan keluar dari kedudukan Islam itu kecuali apabila dia telah meninggalkannya. Maka apabila dia bertaubat dari perbuatan maksiat itu, dia akan diterima oleh Allah taubatnya dan dikembalikan dia pada kedudukan iman, dan dia meningkat menjadi mukmin yang menahan dia dari segala kemaksiatan yang mendorong dia untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang hati ini, betapa gampangnya hati berubah-ubah, betapa gampangnya iman dan Islam itu keluar dari hati itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Begitu hadirin, kita diajari tentang kelemahan pada diri kita ini, tentang iman dan Islam, dan titik kelemahan itu ialah pada hati kita yang begitu gampang berubah-ubah. Dan untuk menguatkan hati itu ialah dengan banyak berzikir kepada Allah, bertaubat atas perbuatan kemaksiatan yang kita terjatuh padanya, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah siang dan malam, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan amalan taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه إنك أنت السميع الدعاء اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.